قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Pak Ustadz, mohon maaf. Sebelum mulai, saya mau tanya sedikit Pak Ustadz. Ini tadi saya salah bacanya berarti ya Pak Ustadz. Karena saya tadi bacanya kul atuhajjunana. Jadi saya pikir karena di sini ada tasdid, jadi langsung haj gitu. Tapi Ya, ini justru dipanjangin ya hanya ya. Atuhajjunana gitu ya. Iya. Itu namanya apa ya Pak Ustadz? Mat. Yang bendera. Iya, Mat apa arit? Apa? Bukan mat arit itu. Mat apa itu ya? Ayo mat apa? Mat apa ya Pak Ustadz? Ya, itu madnya kan mad wajib ya. Oh. Mad wajib musaqqal. Ya, karena ada tasydid. Sama dengan walad dol. Iya, musaqqal. Oh, jadi itu berarti berapa? 6 harakat ya? Panjang 4, 2, 4, 6 harakat ya. Makasih ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik. Qul katakanlah atuhajjunana, apakah kalian hendak mendebat kita fillahi tentang Allah wa huwa rabbuna, sedang dia adalah Tuhan kita, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Kenapa memperdebatkan tentang Allah? Allah yang menciptakan kita, menciptakan kalian, itu dia Allah. Jadi yang mau diperdebatkan apanya? Nah, Tuhan itu yang menciptakan kita, menciptakan kalian. Ya, orang-orang Yahudi sepakat, orang-orang Nasrani tidak sepakat. Mereka akan bingung sekali ya mendefinisikan Tuhan mereka. Walana a'maluna, ya, dan untuk kita amal kita, hanya untuk kita lah amalan kita. Maka kita yang bertanggung jawab atas amalan kita itu. Ya. Walakum a'malukum, dan hanya untuk kalian juga perbuatan-perbuatan kalian itu. Ya, masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita, kalian mempertanggungjawabkan perbuatan kalian juga. Jadi asasnya adalah asas tanggung jawab pribadi. Ya, bukan dosa seseorang dibebankan kepada orang lain. Yang namanya dosa waris, yang namanya penebusan dosa. Nah, itu tuh ya ajaran yang sangat bertabrakan. Ya. Di satu sisi dosa orang lain dibebankan kepada yang tidak melakukannya. Yang namanya dosa waris, bayi baru lahir sudah berdosa. Di sisi lain,
Ya, supaya dosa manusia ini diampuni, harus ada penebusan dosa dengan darah. Ya, kalau memang itu ditebus dengan darah, ya kenapa mesti dikejar-kejar? Kenapa tidak memasrahkan diri saja? Ya, kenapa tidak berterima kasih kepada Romawi? Kenapa tidak berterima kasih kepada setan, kepada iblis, ya, yang menyerahkan Yesus kepada Romawi? Tapi begitu asasnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia itu hanya memperoleh dari apa yang ia usahakan. Ya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seseorang yang berbuat dosa tidak menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh dari apa yang ia usahakan, ia perjuangkan. Jadi walana amaluna walakum amalukum. Ya, perbuatan kita untuk kita, perbuatan kalian untuk kalian. Pak Ustadz, kalau dosa jariah gimana Pak Ustadz? Misalnya, ya, kalau dianya ya, selesaikan dulu Muti. Oh iya. Ya, dosa jariah itu dosanya dia juga kan? Ya, dia ngajarin jahat, dosa jariah. Ya, dia nyantolin film pornonya. Ya, terus orang melihat terus dapat dosa terus kan? Nah, yang nyantolinya itu, ya, yang mengupload filmnya itu, dapat dosa terus tuh. Ya, perbuatan dia, ya, perbuatan dia juga. Ya, dosa jariah tuh. Terus ada yang menirunya, ya, berbuat seperti yang dia upload itu, dapat lagi, perbuatan dia juga, perbuatan dia. Ya. Bahwa seseorang memperoleh dosa yang dia lakukan itu tidak ada itu. Ya, dosa waris itu enggak ada. Bahwa seseorang menebus dosa orang lain, satu orang menebus dosa manusia seluruh dunia, enggak ada itu. Itu sangat tidak adil. Ya, dia mesti berdarah-darah untuk menebus orang yang banyak dosa. Ya, enggak, sangat tidak masuk akal. Ya. Kenapa Al-Quran mengajarkan walana amaluna walakum amalukum? Ya, masalah pekerjaan itu pilihan. Ya, pekerjaan itu pilihan. Nah, atas pilihannya itulah manusia dimintai pertanggungjawaban. Ya, kayak takdir itu kan pilihannya. Takdir itu pilihan. Ya, sama dengan orang yang dikasih lapar itu kan takdir itu. Dia bisa pilih mau makan nasi Padang, nasi Tegal, nasi masakan rumah, mau makan roti, itu pilihan dia itu. Nah, pilih yang mana saja itu takdir. Nah, atas pilihannya itulah maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia milih makanan yang mengandung zat adiktif, ya akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dan manusia dikasih kebebasan untuk memilih. Bebas, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Kasih kebebasan. Tapi Allah kasih warning. Inna a'tadna lidzalimina naran haata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim, ya, api neraka yang jilatan apinya mengepung mereka. Ya. Baik, jadi masalah iman, masalah kufur itu masalah pilihan itu. Ya, buktinya sampai diperdebatkan, karena itu kan pilihan. Nah. Baik. Terus, apa bedanya kita dengan mereka dalam urusan amal ini? Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kita, wa nahnu, dan kita, lahu, hanya kepadanya saja, kepada Allah, mukhlisun. Ya, memurnikan tujuan amal. Mukhlis itu. Ya, mukhlis itu dari kata ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu kapan tujuan dari ucapan, perbuatan, dan semua langkah kita karena Allah, itu namanya ikhlas. Nah, pelakunya disebut mukhlis. Untuk apa ngaji? Ya, supaya dapat ridho Allah, itu namanya ikhlas. Untuk apa hadir di kajian praktek menerjemah? Ya, praktek menerjemah Al-Quran ini. Ya, supaya Allah ridho, itu namanya ikhlas.
Ya, tujuannya supaya satu aja, supaya besok bisa menggapai wajah Allah tuh, ikhlas. Nah, itu yang membedakan tuh antara orang beriman dengan non-iman. Dan itu mestinya yang harus kita lakukan. Ya. Itu yang disebut dengan apa tuh? Itu yang disebut dengan sibghah. Itu yang disebut dengan warna Allah. Sibghatullah. Warna Allah, celupan Allah. Jadi iman itu seperti pakaian yang dicelup dengan warna. Ya, di one text. Sibghah itu dikasih warna. Nah, warna yang di kain itu kan pasti meresap itu. Ya, warna itu meresap. Warna itu meresap sampai ke dalam-dalam. Begitu tuh yang namanya iman. Iman itu warna dari Allah. Ya, sampai merasap, sampai mendarah daging iman itu. Ya, mewarnai perilaku dia, cara bicara dia, cara berpikir dia, itu namanya sibghah. Ya, nah orang kalau sudah tersibghah oleh sibghah Allah, terwarnai dengan warna iman kepada Allah, tuh, itu ibadahnya pasti tujuannya cuma satu saja, supaya besok bisa menggapai wajah Allah. Dia bekerja, kerja itu dalam Islam nilainya jihad. Ya, dia niatkan supaya besok bisa melihat wajah Allah. Nah, orang kayak gini mah nggak bakal korupsi, nggak bakal pengen, nggak bakal terpikir untuk korupsi. Ya, apa saja tujuannya supaya Allah ridho. Mana ada pengen korupsi, mana ada pengen nipu. Ya, gitu tuh. Jadi wa nahnu lahu 'abidun, kami hanya kepada Allah saja beribadah, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya kepada Allah saja ikhlas, murni untuk Allah. Itu ya. Itu maknanya sibghatullah yang tadi dia bicarakan. Ya. Am taquluna, atau apakah kalian, wahai Bani Israel, mengatakan inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Ismail, Ishaq wa Yaqub, Yaqub wal asbata, dan para keturunan mereka, kanu mereka adalah Hudan Yahudi atau Nasara atau Nasrani. Kalian ngomong Ibrahim Yahudi atau Nasrani gitu? Belum ada Yahudi, belum ada Nasrani. Ya, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan keturunan-keturunan Yahudi atau Nasrani gitu. Belum ada Yahudi, belum ada Nasrani, itu belakangan saja. Ini agama Yahudi, agama Nasrani. Ya, tidak dikenal. Tidak dikenal oleh Nabi Musa agama Yahudi itu. Tidak dikenal oleh Nabi Isa agama Kristen. Mereka hanya mengenal satu, Islam. Ya. Makanya disebutkan tentang Ibrahim itu bahwa wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tidak ada yang membenci millahnya Ibrahim. Agama Ibrahim, agama tauhidnya Ibrahim. Illa man safiya nafsah, kecuali orang yang melecehkan dirinya sendiri. Orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh kami telah pilih Ibrahim di dunia, dan di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, ketika Tuhannya berkata kepadanya, aslim, Islamlah, berserahlah diri kamu. Ya. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ya. Ibrahim mengatakan, aku berislam, aku berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya. Itu. Ya, jadi begitu ya mestinya iman. Ya. Jadi di sini dikatakan, apakah kalian berpendapat bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan para keturunan itu Yahudi atau Nasrani? Belum ada Yahudi, belum ada Nasrani. Adanya itu Islam.
Qul, katakanlah, antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Wa man azlamu, dan siapakah orang yang lebih zalim mimman katama, dibandingkan dengan orang yang menyembunyikan syahadatan, kesaksian, indahu, yang dia miliki, minallah, dari Allah. Ya. Jadi ya, jawabannya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah. Dia punya kesaksian. Di Tauratnya ada disebut siapa Muhammad itu, ya, seperti apa sifat-sifatnya. Tapi itu dia sembunyikan. Ya, siapa yang lebih zalim? Enggak ada yang lebih zalim. Itu adalah manusia yang paling zalim. Ya, tidak mungkin Yahudi tidak tahu Nabi Muhammad. Tidak mungkin Bani Israel tidak kenal siapa Nabi Muhammad sesungguhnya. Ya, nggak mungkin. Alim-alimnya para rabi Yahudi itu tahu betul siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka yang belajar dengan baik tahu betul siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, para pendeta, para pastor yang belajar dengan baik. Ya. Baik. Ya, jadi itulah kezaliman yang luar biasa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai, ya, tidak lupa akan apa yang kalian kerjakan. Allah tahu, ya, kalian mengerjakan apa. Bagaimana iman kepada Nabi Muhammad SAW dihalangi karena mereka yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan syahadat atau kesaksian. Ya, tilka ummatu qad khalat, ya, seperti Ismail, Ishak, Yakub, dan nenek moyang mereka yang soleh-soleh itu umat yang sudah lewat. Ya, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Jadi iman itu tidak diwarisi, perbuatan itu tidak diwarisi. Bagi umat yang sudah lewat itu, ya, apa yang pernah mereka lakukan? Ya, mereka mendapatkan apa yang pernah mereka lakukan. Ya, seperti kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan. Asas keadilannya itu jelas. Nah, bukan karena kalian itu keturunannya para nabi terus kalian itu memperoleh fasilitas luar biasa dari Allah. Enggak, sama di hadapan Allah. Ya. Kalian maksiat, kalian kufur, ya digebuk juga nanti diindahkan, sama aja. Ya. Bukan karena kalian bangsa dari Bani Israel itu kalian memperoleh warisan iman dari atau memperoleh hasil dari perbuatan nenek moyang kalian yang soleh-soleh itu. Nah, mereka memperoleh apa yang mereka lakukan, kalian memperoleh dari apa yang kalian lakukan. Ya, asas keadilan begitu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Ya, perbuatan baik mereka tidak untuk kalian, ya. Perbuatan jahat mereka, Anda akan berbuat jahat, kalian tidak diminta pertanggungjawaban. Ya, masing-masing. Ya. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bagian dari ini, ya. Bagian dari bagian dari penjelasan tentang sibghat Allah, ya. Jadi bagaimana warna iman itu harus meresap, ya, seperti one text, seperti warna untuk pakaian itu dikasih pewarna meresap, ya, tidak boleh luntur. Ya, bagaimana warna iman itu meresap di dalam jiwa, ya. Bagaimana ketundukan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh yang sedang dibawakan, ya, di ayat tersebut. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Pertama, ya, Islam itu tidak mengakui
simbol-simbol, ritual-ritual kosong, ya seperti dalam bahasa Arab namanya amudiyah. Ya, amudiyah itu apa ya bahasa kitanya? Mungkin kalau orang Kristen itu baptis kali ya. Ya, jadi dijeburin apa segala. Itu model-model formalitas kayak gitu itu Islam tidak akui. Islam itu buang yang kayak gitu. Ya. Jadi mana ya yang Islam akui adalah pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dinyatakan dalam bentuk syahadat. Yang kedua adalah murninya tujuan ibadah karena Allah. Murninya tujuan semua amalan, semua perbuatan karena Allah. Ya. Yang ketiga adalah mencintai kebaikan, keadilan dalam segala perkara, segala urusan. Nah, itu yang Allah katakan di dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30. Allah katakan fitratallah. Tuh, ya, yang disebut sibghah Allah itu fitrah. Ya. Fitratallah. Apa sih fitratallah itu? Sifat bawaan dari Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang manusia dikasih fitrah itu. Fitrahnya manusia adalah merasa bahwa dirinya lemah, bahwa di balik dia ada sesuatu yang besar, ada Tuhan. Itu fitrah itu. Ya, la tabdila li khalqillah. Ya, tidak boleh ada penggantian untuk makhluk Allah. Tiba-tiba berbicara tentang itu ya. Itu terjemahnya yang salah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada ganti. Ya. Tidak ada penggantian bagi makhluk Allah. Maksudnya apa? Semua makhluk Allah, manusia, ya, yang semua makhluk Allah termasuk di dalamnya manusia ada dikasih fitrah oleh Allah. Apa fitrahnya? Fitrahnya itu ingin menyembah Allah, menyembah Tuhan. Maka semua ingin beragama. Sampai orang ateis sebenarnya mencari siapa yang Tuhan yang benar. Ya, akhirnya menyembah hawa nafsunya sendiri. Ya. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, mana yang lurus? Ya, agama yang mengajarkan Allah itu esa. Agama yang mengajarkan beramal itu tujuannya harus ikhlas karena Allah. Yang mengajarkan cinta kebaikan, cinta keadilan dalam segala hal. Itu fitrat Allah. Ya. Ayat-ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa ruhnya agama itu tauhid. Ya, tidak tauhid ya bukan agama itu. Ya. Ruhnya agama itu tauhid. Tidak ada tauhid ya mati. Ya, dasarnya agama, fondasinya adalah ikhlas. Dan itu yang didengung-dengungkan oleh para nabi. Dan itu yang dibawakan dan diperbaharui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dakwahnya, syariatnya itu menyempurnakan dakwahnya para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, kalau itu ya klaim Yahudi, Nasrani, klaim-klaim dusta saja itu. Ya, itu tidak ada dasar ya. Maksudnya seperti misalnya ya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Musa, itu nggak ada dasar itu. Itu yang menghalangi masyarakat Bani Israel untuk memeluk Nasrani ya sebelum atau untuk memeluk ajaran Nabi Isa sebelum ajaran Nabi Muhammad datang. Ya. Begitu juga ya
klaim bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa, sama aja. Ya. Nah, semuanya dibatalkan. Surah Al-Baqarah 139 mengatakan wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ya, Allah itu Tuhan kita, Tuhan kalian. Ya, bukan Allah itu yang seperti yang kalian katakan itu Yesus apa sekali, itu manusia jelas. Ya. Terus apa lagi? Ya, bahwa apa yang kalian katakan agama yang benar itu Yahudi, Nasrani, Al-Quran berkatakan am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq dan seterusnya kanu hudan aw nasara. Apakah kalian berpendapat bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan para keturunannya itu Yahudi atau Nasrani? Qul antum a'lamu amillah. Katakanlah yang tahu itu kalian apa Allah? Kalian memang lebih tahu. Ya, enggak ada Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nasrani, agama tauhid. Ajaran tauhid, ajaran Hanif yang memperlakukan semua nabinya dengan perlakuan yang sama. Ya, terus ayat lagi mengatakan wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Ya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang dimilikinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti itu yang paling kejam ya. Yang mengatakan bahwa ajaran syirik lebih mulia daripada ajaran Islam. Orang-orang Yahudi dulu zaman Nabi Muhammad. Ya, itu ya. Terus Islam mengajarkan bahwa seseorang atau siapapun tidak bisa mengandalkan orang lain dalam urusan keselamatan. Ya, oh saya punya orang tua soleh. Nggak bisa dijadikan andalan. Kamu harus beramal sendiri. Ya, tidak bisa dan tidak diajarkan seseorang kalau ingin selamat di akhirat, ya nunggu syafaat dari orang-orang yang saleh. Tidak diajarkan itu. Ya, bahwa syafaat itu ada iya. Tapi Islam tidak mengajarkan tenang aja kalau kamu punya kawan soleh, enggak begitu. Ya, harus siap, masing-masing siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amalnya. Ya, nggak bisa, oh saya ini keturunan Nabi Ibrahim, terus diampuni dosanya, nggak bisa begitu. Oh kita orang Nasrani percaya kepada Yesus, percaya sudah ditebus dosanya. Enak banget begitu. Ya. Baik. Jadi, begitu ya. Jadi ayat-ayat tadi tuh, ayat 139, ayat 140 itu mengajarkan dua hal yang penting ya. Pertama tentang urusan tanggung jawab pribadi ya. Jadi tanggung jawab pribadi itu adalah dasar hisab. Kenapa mesti dihisab manusia besok? Karena itu urusan tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, dan atas tanggung jawab itulah seseorang akan dikasih ganjaran, dikasih siksa. Ya, dengan tanggung jawabnya. Ya. Nah, dan ini yang dibanggakan oleh syariat Islam. Ya, kenapa? Karena syariat Islam ini syariat Islam ini mengajarkan kepada manusia bahwa yang jahiliyah harus dibuang. Yang jahiliyah ini berbahaya dan sangat jelas sekali. Ya, bagaimana Islam ini memperlihatkan kepada seluruh dunia, Islam ini ajaran yang sangat bisa dibanggakan. Ya, di mana bisa dibanggakannya? Karena Islam itu mengajarkan bahwa masing-masing manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Terus yang kedua, para nabi, para rasul, itu dengan kenabian dan kerasulannya,
itu masing-masing diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha mereka masing-masing. Jadi sama saja, ya, selain Nabi juga. Bukan kalau Nabi itu dikasih lebih dan seterusnya, enggak. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Itu yang bisa diambil dari ayat-ayat ini.